Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun Anda berada dan siapapun yang menonton video ini. Teman-teman, di zaman kita sekarang ini sudah mulai banyak bermunculan uskun, ustadz dukun, sehingga orang awam tidak tahu membedakan mana yang dukun, mana yang bukan dukun. Apalagi dukun tidak mau dibilang dirinya sebagai seorang dukun, dan dia lebih suka disebut dengan sebutan ruqyah. Nah, kaum muslimin di zaman kita ini sudah mulai mengenal istilah ruqyah. Ruqyah ini sudah terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Bahkan sebelum jauh dari Nabi Muhammad sudah ada istilah ruqyah. Akan tetapi ruqyah itu sendiri terbagi dua, teman-teman. Ada yang ruqyah syar'iyah sesuai syariat, ada ruqyah yang syirkiyah. Ruqyah yang syar'iyah apabila dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan ayat-ayat Al-Quran kepada yang sakit, insya Allah ini ruqyahnya syar'iyah, ya. Atau ruqyah dibacakan zikir-zikir yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Atau bisa juga dengan cara doa yang pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, tanpa dicampuri hal-hal yang lain atau bacaan yang lain atau mantra yang lain. Jadi orang awam susah membedakan mana ruqyah yang syar'iyah, mana ruqyah yang syirik. Kenapa? Karena umumnya kaum muslimin tidak memahaminya. Akhirnya banyak yang terjebak, berobat, mendatangi dukun atau ustadz dukun, teman-teman. Nah, saya bongkar sedikit ya, dukun-dukun ini. Tanda dia seorang dukun atau uskun. Pertama, kalau dia bisa menerawang, bisa melihat makhluk gaib, bisa tembus pandang, itu pertanda dia dukun atau uskun. Kenapa dia bisa melihat? Karena telah bertengger di kelopak matanya jin. Artinya ada bangsa jin yang datang kepada dia, yang ikut kepada dia sebagai khodam dia. Ya, dari manapun asalnya, diundang atau tidak diundang, sengaja atau tidak sengaja, ada jin yang ikut sama dia, maka dia bisa nerawang. Nah, kalau ada orang seperti ini ngakunya sebagai praktisi ruqyah, nah ini harus kita pahami adalah dukun atau uskun. Karena dukun gak mau bilang dirinya dukun, gak akan mau. Uskun pun gak mau dibilang uskun. Pasti dia akan mengatakan aku adalah praktisi ruqyah. Apalagi zaman sekarang orang kaum muslimin di mana-mana ya sudah mulai mengenal istilah ruqyah. Itu yang pertama, saya bongkar sedikit ya. Yang kedua, tukang ruqyahnya atau ngaku sebagai tukang ruqyahnya, dia bisa kesurupan. Bisa kesurupan. Masa tukang ruqyah bisa kesurupan jin, kemasukan setan? Berarti ini orang perlu diruqyah, kan gitu seharusnya.
tapi ini dia bisa kesurupan. Itu tanda dia adalah dukun atau uskun. Atau berikutnya, dia membawa asisten atau pakai mediasi orang lain sebagai mediasinya. Ya, orang lain sebagai mediasinya, dia transferkan jin ke orang itu, kemudian orang itu kesurupan. Baru orang itu yang ditanya, ini kenapa sakit? Apa masalahnya? Apa ininya? Dari mana ini datang serangan ini? Nah, ini kalau ada metode seperti ini bukan ruqyah yang syariah, tapi ruqyah yang syirkiyah yang dipakai sama dukun atau uskun. Ya. Ruqyah itu kan ada dua ya, syariah dan syirkiyah. Syariah sesuai syariat, syirkiyah yang syirik. Maka tak salah juga kalau dukun ngakunya sebagai praktisi ruqyah, tapi yang ruqyah yang syirik, itulah dipakai dukun atau uskun. Kemudian teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jangan tertipu dari cara dia mengobati pasien. Misalnya kita mau berobat nih, terus datang dukunnya mengatakan, sebentar ya Bapak mau zikir dulu. Tapi zikirnya masuk kamar. Kamarnya harus gelap, tidak boleh kena cahaya lampu dan tidak boleh kena sinar matahari. Kalau ada dukun seperti ini, ya, dia mengaku sebagai praktisi ruqyah, inilah dukun atau uskun, ustadz dukun. Sekalipun zikirnya bacaannya benar, kalimat-kalimat thayyibah, akan tetapi di sini ada talbis iblis, harus gelap. Harus gelap. Tidak boleh kena cahaya lampu, tidak boleh kena sinar matahari. Inilah talbis iblis. Iblis sengaja membuat aturan ini. Kalau diamalkan sama dukun itulah bentuk patuh kepadanya. Sementara zikir itu mau gelap, mau terang, mau mendung, mau panas, tidak ada masalah sebenarnya. Tapi harus gelap. Nah, ini aturan dari mana? Sementara Allah dan Rasul tidak pernah membuat aturan ini. Ya. Kemudian ada lagi dukun tahajud tiap malam, tapi sholat 5 waktunya malah tinggal. Ada lagi dukun puasa Senin Kamis tak tinggal, tapi puasa Ramadan tinggal. Ini setan jenderal panglima sengaja mengemas ini, karena setannya tahu, iblisnya tahu bahwasanya si dukun ini adalah muslim, beragama muslim, dan yang mau diobati pun rata-rata orang muslim. Makanya setan jitu ini ya membuat cara sehingga mereka tertipu dan tersesat. Ya. Bahkan musyrik ya, teman-teman. Nah, kemudian ada lagi dukun zikirnya satu hari harus 1000. Bahkan saya pernah jumpa seorang wanita dukun ya, zikirnya satu hari 3000. Harus 1000, harus 3000. Nah, di situ masalahnya. Sebenarnya zikir ikut paket ya, habis sholat ada paketnya, jumlah tertentu. Nah, di luar sholat silakan semampu-mampunya, tapi tidak harus dipatokkan harus 1000 atau harus 3000. Salah rupanya zikir satu hari 1000, lebih pun kalau sanggup tidak ada masalah, tapi tidak dipatokkan. Nah, jadi masalah harus 1000, mau tidak mau si dukun harus mengamalkannya. Dan itu bukan mudah, bukan gampang. Disitulah sengaja talbis iblis setan ya. Setan sengaja membuat aturan itu supaya si dukun tambah yakin. Dia merasa ilmunya itu ilmu putih, padahal dibantu jin, khodam, setan ya. Begitu teman-teman. Bahkan ada dukun saya jumpai, aslinya si dukun ini perempuan ya, aslinya dukun ini tidak tahu membaca Al-Quran, sama sekali tidak tahu membaca ayat suci Al-Quran, tidak tahu karena dia kecil tidak pernah mengaji. Tapi di usia sudah mulai 40 ke atas, dia mengaku dapat mimpi, kemudian datang sosok berjubah,
mengajarkan dia membaca Al-Quran. Jadi kalau dia mengobati orang, dia baca Al-Quran. Nah, itu pun dibantu jin. Kalau sedang tidak mengobati dalam keadaan normal, dia tidak bisa baca Al-Quran. Memang tidak bisa aslinya. Tapi ketika dia ngobat, mungkin jin sudah masuk, ya, maka mulutnya itu bisa membaca Al-Quran. Dengan alasan ruqyah juga. Bahkan dia metodenya tawaf, ngelilingi pasien, tawaf. Ya, mengelilingi pasien. Sementara tawaf itu hanya untuk Ka'bah, tidak berlaku kepada yang lainnya. Karena Allah merintahkan tawaf itu di Ka'bah. Ya. Nah, tawaf kepada makhluk lainnya tidak ada perintah. Kepada pasien, tawaf mengelilingi kuburan, tawaf mengelilingi batu besar misalnya atau pohon kayu, ini tidak ada contoh dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan disitulah talbis iblis, manusia banyak yang tertipu. Ditambah lagi dari cara ngobati pasien, menanya nama ibunya, kok nggak ke bapaknya, ke ibunya. Sengaja setan merendahkan martabat manusia, seolah-olah ini anak ini hasil di luar pernikahan, artinya hasil berzina. Karena kalau anak yang hasil dari di luar pernikahan atau hamil duluan, ya, maka anak ini nasabnya tidak ke ayahnya, walaupun itu ayahnya sebenarnya hakikatnya, tapi nasab tidak boleh disebut ke ayahnya, tapi jatuh kepada ibunya. Jadi sengaja si dukun menanyakan kepada pasien siapa nama ibunya. Dan ini cara setan, ya, merendahkan kita. Semakin kita direndahkan, setan makin kuat. Sementara kita makhluk yang dimuliakan Allah. Bahkan derajat kita lebih tinggi dari bangsa jin. Kita khalifah di atas muka bumi. Kemudian, ya, minta foto, minta pakaian bekas. Ini dukun atau uskun, ya. Minta air 7 masjid, tanah 7 masjid, air keramat. Ini dukun atau uskun, ustadz dukun. Ditambah lagi minta kain kafan orang mati, tanah kuburan, kerikil kuburan, batu kuburan, sekalipun kuburan siapapun, ya, baik kuburan orang biasa sampai kuburan orang-orang yang terhormat atau orang yang mulia atau ulama, ya, dah dukun lah seperti ini. Gosok gigi orang mati, minta darah haid wanita, minta telur angsa busuk, ya, atau disuruh cari hewan dengan ciri-ciri tertentu. Coba kamu cari ayam yang bulunya hitam, darahnya hitam, taiknya hitam, misalnya seperti itu, yang payah-payah. Nah, karena kalau kita sudah yakin dengan dukun tadi, dengan setan tadi, maka kita pasti berusaha untuk mencarinya supaya mungkin, ya, berupaya mungkin supaya dapat. Kemudian lagi air muli, sungai sama sungai ketemu, air pusingan, dukun, ya. Jadi saya bongkar dukun. Nah, ditambah lagi cara jampi air. Ruqyah juga meruqyah air, jampi air. Dukun pun juga jampi air. Di manakah perbedaannya? Kalau ruqyah biasanya saya baca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ke air, saya tiup-tiupkan, saya anjurkan minum ke pasien. Nanti kalau ada jinnya dengan izin Allah kadang muntah, ya, mual, atau sendawa, atau buang angin, atau buang air besar, mulas, ya, atau keluar dari keringat-keringatnya, seperti itu. Nah, dukun pertama mungkin kita dengar baca-baca ayat, pakai istighfar dulu diawali, dibaca-baca ayat, sebagian ayat dibacanya, baru bacaan berikutnya kita tidak dengar lagi, bibir komat kamit. Ini dukun, teman-teman, ya. Atau taruhlah dengar bacaan berikutnya, tapi kita tidak paham maknanya, ini dukun. Atau bacaannya campur sari, kalimat pertama kayaknya Al-Quran kita dengar,
Kalimat kedua, kita tidak paham bahasa apa itu, artinya pun kita kadang nggak tahu. Ya, udah itu Quran lagi, udah itu nggak paham lagi kalimatnya. Ini dukun. Atau baca Qurannya terbalik, sungsang, terbalik ya, nggak sesuai urutan, terbalik dia. Nah, ini dukun teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi harus kita hindari dukun. Yang jelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ya, di dalam sebuah hadis riwayat Muslim ya, kata Nabi, man ata arafan fasa'alahu an sa'ilam tuqbalu salatan arba'ina yauman. Barang siapa mendatangi dukun atau peramal, bertanya saja tentang sesuatu kepadanya, sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Ditambah lagi dukun atau uskun, ustadz dukun, dia membuat jimat-jimat, tangkal-tangkal, raja-raja, wafa, isim, apapun jenisnya, apapun bendanya, mau telur angsa busuk ditanam, ayam jemani, ayam hitam ditanam di sudut-sudut, ya, apa namanya lagi, telur jeruk purut ya, dibungkus, mungkin digantung-gantung di sudut rumah, atau ditanam di pondasi-pondasi atau di sudut-sudutnya, atau di langkahan pintu, atau lidi aren yang dipasang atau dipajangkan di atas pintu, bambu kuning ditaruh atas pintu, isim, raja, sekalipun tulisannya kayaknya Al-Quran, dipajangkan di atas pintu dengan niat bisa menolak bala, menolak penyakit. Nah, ini tangkal ini dilarang. Fungsi ayat Al-Quran Allah turunkan 3, sekalipun tulisannya ayat Al-Quran, sekiranya ya, fungsi Al-Quran Allah turunkan 3, dibaca, dipahami, diamalkan. Ketika berubah fungsi, setan masuk. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, man alaqa tamimatan aw wada'atan faqad asyrak. Barang siapa menggantungkan diri kepada tangkal jimat, maka telah berbuat musyrik. Hukumnya musyrik. Kita selama ini sholat, selama ini puasa, sudah umrah, sudah haji, tapi masih hobi ke dukun, hobi pakai tangkal jimat. Kalau pesta ngundang pawang hujan, memanggil pawang hujan. Kalau berdagang minta pelaris kepada dukun, ya. Dan ini mati dalam kondisi seperti ini, nggak sempat tobat dari kesyirikannya, dipastikan kekal di neraka selama-lamanya, tidak akan pernah dia masuk surga, teman-teman. Ya, berbeda dengan dosa maksiat. Kalau syirik, walaupun sekalipun orangnya baik, ya, baik betul sama masyarakat, baik betul sama orang, tapi suka dia ke dukun, terus mati nggak sempat tobat dari urusan kedukunnya atau musyriknya, kekal di neraka selama-lamanya. Allah yang bilang, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dia kehendaki. Jadi jelas ya teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita beribadah hanya untuk Allah, tidak boleh berbuat syirik. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah Allah saja, dan janganlah kamu berbuat syirik dengan sesuatu apapun juga. Demikian saja teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.